Nama budaya semuanya, perkenalkan saya Tommy dari periode 1. Halo, nama budaya. Saya Purnama, saya dari periode 1 dan periode 2. Hai, nama budaya. Saya Cindy Salman Salim. Saya dari periode 3 sampai 5. Halo, nama budaya. Nama saya Gilbert Halim. Saya dari periode 1 sampai periode 3. Halo semuanya, nama budaya. Saya Karen Sylvan Salim. Saya periode ke-5 sampai 8. Halo, nama budaya. Nama saya Chandra Winarta, saya periode dari 2 dan 3. Halo, nama budaya semuanya. Saya Francisca dari periode 1 dan 2. Halo, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Jennifer Rento. Saya dari periode 3, 4, dan 5. Halo, nama budaya semuanya. Nama saya JP Arianto. Saya dari periode 1 sampai periode 4. Halo semua, nama budaya. Perkenalkan, saya Melisa dari periode 1 dan 2. Nama budaya, nama saya Serentania. Saya sebagai alumni PMV Logi Suara periode 1 dan 2. Kalau yang paling dirindukan semasa di PMV ya, jelas yang paling aku rindukan adalah interaksi dengan teman-teman, dengan anggota-anggota PMV, kemudian juga dengan AIAI, siswa-siswi yang ada di yayasan, itu juga sangat berkesan menurut aku, dan sekolah minggunya maupun kebaktian Mahayananya, itu semua menurut aku sangat berkesan bagi aku. Yang dirindu-rindukan mungkin momen ya, karena sewaktu kita ada dalam organisasi Muda Mudi di Wihara, banyak banget kegiatan yang kita lakukan di dalam, termasuk kayak Waisak dan lain-lain. Itu effortnya juga murah-murah enggak sih? Jadi lebih ke momen bersama teman-teman ketika mau melakukan ini itulah di Wihara. Hal yang paling dirindukan itu sewaktu kebersamaan bersama PMV, di mana kita harus prepare event-event yang ada, terus mencari solusi dari setiap masalah ataupun tugas yang ada. Momen yang paling dirindukan sewaktu aktif di PMV lebih ke momen saat kita mempersiapkan acara, dimana contoh kita mempersiapkan acara Waisak, kita bakal datang terus ke Vihara selama masa persiapan itu, dan membuat Vihara terasa seperti rumah kedua untuk kita semua. Mungkin pada saat kita bersama-sama menyiapkan perayaan-perayaan seperti acara Waisak, Kartina, dan lain-lain. Jadi kan dulu kan kita pas aku di Lokes kan masih SMA tuh, masih sekolah kan. Jadi kita nanti pulang dari sekolah, kita langsung ke Vihara, kita mempersiapkan mulai dari mading, acara, kebaktian, dan lain-lain. Terus sampai acara selesai lah, itu cukup. Yang paling menonjol di generasi sekarang yaitu pastinya di sosial media, di mana muda-mudi sekarang lebih aktif dan lebih kreatif dalam membuat dan mengunggah konten di Instagram maupun TikTok. Salut untuk tim Medcom PMV Lokes sekarang. Perubahan yang paling menonjol antara periode saya sama periode sekarang itu, ya pasti yang pertama itu generasi ya. Kenapa? Karena generasi saya sama generasi periode sekarang itu udah pasti jauh beda. Dimana dari segi mindsetnya beda, dari segi SDM-nya beda, dari segi bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan alumni periode-periode sebelumnya juga beda. Yang pasti menimbulkan pendapat-pendapat atau inovasi yang jauh berbeda sih. Itu yang menjadi salah satu perubahan yang paling menonjol. Hal yang paling menonjol menurut saya di bagian digital, khususnya bagian media komunikasi, di mana semua event didokumentasi dengan sangat baik. Mungkin kalau di generasi sekarang kan lebih maju ya, dan lebih ada perkembangan teknologi. Sekarang mereka tuh jauh lebih jago untuk buat konten, terus kayak untuk kasih info tentang perayaan gitu pun bisa lewat dari sosmed. Sedangkan kalau kami dulu kan kayak harus broadcast atau kasih brosur gitu sih. Banyak perubahan yang terjadi
dari masa periode saya dulu dengan periode sekarang, yaitu salah satunya pembagian brosur berita acara. Dimana pada masa periode saya dulu ketika mau mencetak brosur, kami itu pergi ke internet, dicetak dan di-print dengan sebuah kertas. Sedangkan sekarang bisa di-edit melalui gadget dan bisa di-share melalui media sosial. Perubahannya mungkin dari Medcom makin lama makin mantul dan mereka mempunyai ide yang cemerlang. Dan juga biar orkestra makin lama makin mantap dari segi fasilitasnya. Kalau yang menurut aku paling menonjol ya, kalau yang generasi sekarang sih mungkin mereka lebih kreatif gitu ya, mereka banyak bermain dengan media gitu kan. Sedangkan pada saat kalau zaman aku tuh zaman mungkin baru karena ya periode 1, jadi baru kita baru belajar gitu, baru mencari-cari gitu kan, mulai menggarap gitu. Tapi yang sekarang udah keren banget, mereka udah kreatif, banyak kegiatannya menurut aku sih itu. Perubahan yang paling menonjol, satu, muda-mudi sekarang bener-bener yang bertalenta banget gak sih, jujur ya. Terus aku lihat belakangan ya, mereka lebih ini juga kompak, saling mendukung satu sama lain. Itu patut diapresiasi sih. Makin kesemari makin bagus. Mantap. Periode berapa sih sekarang? 11 ya? Mantap. Pesan untuk periode selanjutnya, menurut saya yang paling utama adalah untuk memperhatikan anak-anak gabinya, karena anak-anak gabi ini yang bakal meneruskan periode kalian ke depannya. Jadi anak-anak gabi inilah yang harus kalian didik dan harus kalian kembangkan lagi supaya mereka bisa meneruskan apa yang sudah kalian lakukan selama periode kalian. Pesan dan nasihat yang ingin saya sampaikan ke generasi selanjutnya, yang pasti yang pertama, ketika generasi sebelum itu diberikan jabatan kepada generasi berikutnya, jangan pernah mengelak, terus belajar, ada apapun tanya sama seniornya. Jangan pernah takut untuk memulai sesuatu, karena ketika kalian itu mencoba untuk memulai sesuatu, kalian bakal merasakan efeknya di kemudian hari dan di masa depan nanti, karena itu menjadi bekal untuk kalian untuk kedepannya. Pesan dan nasihat saya untuk generasi penerusnya itu adalah tetap semangat dan jangan cepat putus asa. Tetap terus semangat dan bekerja keras di organisasi PMVL dan terus berkembang dan mencapai prestasi PMVL dan diri Anda sendiri. Nasihat saya, jangan terpengaruh oleh orang-orang yang tidak baik di sekitar Anda yang membuat terpecah belah kawan-kawan PMVL sendiri. Pesan atau nasihat, kalau bisa buat diri kalian tuh jauh lebih baik lagi dari hari kemarin, lebih kompak lagi. Jangan gampang terkecoh sama hal-hal yang menurut saya tuh negatif. Gimana? Mungkin ada orang atau individu lain yang membuat kalian itu menjadi pecah di bagian A, bagian B itu. Jangan sampai ya. Kalau bisa kalian kalau bisa sih kalian itu lebih kompak lagi, lebih mungkin lebih dekat lagi. Mengayomilah teman-teman kalian, adik-adik kalian yang masih di Gabi. Itu aja mungkin sih. Pesannya semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi, saling bahu-membahu, dan ketika kalian mendapatkan sebuah problem ataupun permasalahan yang mungkin kalian tidak bisa selesaikan dengan sendirinya, kalian bisa saling membantu satu sama lain. Kalau dari aku sih enggak ya, maksudnya menurut aku enggak ada nasihat-nasihat yang gimana, tapi aku berharap bahwa PMV Lokeswara akan tetap ada, mereka tetap semangat, tetap ada generasi penerusnya, jangan sampai putus. Jadi nggak ulang tahun ke 11, 12, 13, tapi nanti lanjut terus sampai ulang tahun ke 20, 30, ada terus gitu PMV Lokeswara. Ya, itu menurut aku sih. Jadi saya menyadari bahwa kerjasama dan tanggung jawab itu penting dalam berorganisasi. Jadi harus ada banyak individu yang memang benar-benar bertanggung jawab dan mau bekerja sama, baru organisasi itu bisa jalan. Hanya ada segelintir individu yang jago-jago pun, yang aktif di bidang ini itu pun tidak bisa berjalan, tidak bisa optimal. Harus kerjasama dari beberapa individu baru bisa berjalan. Itu yang saya sadari sih.
Pelajaran yang saya dapat selama saya aktif di PMV adalah saya dapat belajar manajemen waktu dan cara dapat menyelesaikan masalah. Selama di PMV ya aku belajar banyak sih, nggak hanya belajar soal agama, belajar soal baca paritat, hacking, tapi yang menurut aku yang bisa didapatkan dari PMV adalah bagaimana kita belajar berorganisasi gitu kan. Kita dapat value organisasinya itu gitu. Kita belajar bagaimana kita berelasi, nilai-nilai sosialnya gitu. Kita dapat gitu kayak kita role play dunia nyata di organisasi PMV ini gitu. Ini bekal yang bisa kita pakai nanti untuk di dunia luar menurut aku dari PMV. Mungkin yang saya dapatkan itu tentang percaya diri dan public speaking. Dulu saya orang pemalu dan gak banyak ngomong, tapi semenjak saya jadi ketua GABI di masa periode saya, mulai saya percaya diri dan berani speak kepada orang lain. Contohnya GABI, Muda Mudi, AYI, dan ACC. Bagaimana cara bekerja sama secara tim dan berkomunikasi yang baik antar sesama muda-mudi. Pelajaran yang saya dapatkan di dalam sebuah wihara tidak hanya saya datang ikut kebaktian setelah itu pulang, tidak hanya itu, tetapi saya bisa melihat dan mencoba hal baru yang ada di dalam sebuah wihara. Itu yang bisa membuat saya lebih percaya diri dan lebih bertanggung jawab dengan apa yang saya kerjakan. Pelajaran yang didapetin mungkin satu ya, cara kita berbicara sama orang. Yang kedua, cara kita berorganisasi di suatu organisasi. Yang ketiga, melatih kesabaran. Ya jujur sampai sekarang mungkin saya belum sesabar itu, tapi di PMV lah kita belajar untuk sabar dan menerima pendapat orang lain. Kalau di luar mungkin belum tentu ya. Itu aja sih. Pelajaran yang saya dapatkan suatu berada di PMV itu yang pastinya komunikasi, cara menjadi pemimpin yang baik di suatu organisasi maupun di acara-acara ya. Terus yang selanjutnya itu hubungan koneksi antara sesama orang deh. Lalu yang selanjutnya hubungan antara orang-orang dengan pihak luar juga, karena itu sangat membantu kita untuk masa depan kita. Mungkin itu sih yang menjadi bekal saya di masa saya sekarang. Banyak pelajaran yang saya dapatkan seperti lebih bertanggung jawab dalam berorganisasi, kemudian juga lebih berani dalam tampil di acara besar dan lebih berani untuk mengungkapkan ide atau pendapat pada saat rapat atau diskusi. Pelajaran yang saya dapatkan sewaktu aktif di PMV itu saya jadi mengerti bagaimana cara berorganisasi, berbicara di depan umum, dan bagaimana bersosialisasi dengan berbagai macam tipe orang-orang yang ada di sekitar saya. Momen paling membanggakan, semua momen yang aku laluin mungkin membanggakan sih, karena kita lakukannya rame-rame. Tapi ada mungkin momen yang menurut aku paling berkesan ya. Satu itu waktu STKD tahun 2016 ya kalau nggak salah ya, 16 itu walaupun kita cuma dapet di peringkat yang mungkin nggak di atas lah ya, cuma di 2 atau 3 kalau nggak salah. Tapi aku appreciate banget teman-teman aku berusaha sampai titik terakhir. Nah, best banget deh itu, pokoknya aku seneng banget dengan itu membanggakan, terus sangat memorable. Itu aja. Thank you. Momen yang membanggakan bagi saya sewaktu aktif di PMV yaitu saat saya menjadi ketua PMV di periode 2. Saya punya teman-teman yang selalu support dan siap tempur untuk menyelenggarakan semua acara yang ada. Momen yang saya banggakan ketika saya aktif di PMV adalah saya dapat mengikuti acara-acara seperti STKD dan lain-lain, dan saya juga dapat mendapatkan 6 besar memasak di dalam STKD tersebut. Kalau membanggakan sih menurut aku nggak terlalu membanggakan sih, mungkin berkesan ya menurut aku ya, karena setiap momen di PMV menurut aku berkesan. Tapi yang bagi aku benar-benar buat aku teringat banget adalah ketika kalau kita buat event-event misalnya Waisak, Katina gitu kan, pada saat itu kan karena kami periode 1 itu masih baru gitu, benar-benar nggak ada yang bisa kami contoh, jadi ya kamilah yang pertama gitu. Jadi menurut aku
membanggakan, cukup berkesan gitu kan. Kami dapat menyelenggarakan acara Waisak, Katina, dan acara-acara lainnya pada saat itu. Itu menurut aku sih. Momen yang saya paling banggakan, saya pernah menjadi penjaga kolam Purda di acara Waisak di PMVL. Saya pakai baju India saat itu. Dan juga momen yang saya banggakan, saya pernah membawa Gabi Lokeswara menjadi juara 3 PAN Pekanan Nasional Sinjur Hadi Joda di tahun 2018. Mungkin terdengar sederhana, tapi bisa menyelesaikan, bisa bertanggung jawab atas sebuah posisi atau tanggung jawab yang diberikan, baik ketika jadi muda-mudi ataupun ketika ditanggung jawabkan ke satu acara yang besar ataupun kecil gitu ya, bisa menyelesaikan dengan tepat, dengan baik sampai selesai. Itu menjadi momen kebanggaan sendiri bagi saya, walaupun terlihatnya sederhana ya. Momen yang paling membanggakan bagi saya sewaktu di PMV itu waktu itu ikut STKD di 2016 pertama kalinya. Kalau nggak salah saya ikut di CTD. Kalau zaman sekarang kan CTD, kalau zaman dulu kan CCD, cerdas cermat damai. Nah di momen itu mungkin kami nggak menang sih juara 4 di Sumatera Utara, tapi bagi kami waktu itu di proyek tersebut menjadi suatu kebanggaan bagi kami, karena pada momen itu menjadi momen pertama kali kami mengikuti acara Sekber PMVBI. Mungkin itu sih. Terus yang selanjutnya itu kalau bagi saya yang membanggakan itu mungkin acara-acara Sekber juga sih, karena mungkin kalau dari acara Sekber itu kan dari bahkan cuma 1 orang, 2 orang, terus lama-lama yang ikut jadi rame-rame, mulai dari 5 orang, 7 orang, dan sekarang yang ikut acara-acara Sekber udah rame. Mungkin itu sih yang menjadi kebanggaan bagi saya.